Pada part sebelumnya, perjalanan Xiaoling untuk memburu binatang roh diakhiri dengan aksinya ketika menyelamatkan Yun Xiao dari para harimau roh. Setelah Xiaoling menunjukkan kekuatan hebatnya, Yun Xiao yang selalu membenci Xiaoling kini mulai menyukainya. Sedangkan paman pemabuk hanya bisa melongo melihat kemampuan Xiaoling yang overpower. Dan part ini pun dimulai. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik, dan kalau sudah, langsung saja kita gaskan. Sekembalinya dari hutan, Xiaoling dan Yun Xiao sudah mendapatkan ocehan dari paman ketiga karena pulang terlalu larut. Paman ketiga menceramahi Xiaoling jika tindakannya tersebut bisa membuat Yun Xiao menjadi anak nakal. Tak hanya itu, paman ketiga juga menjelaskan kepada Xiaoling bahwa dia tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Jiang. Tetapi Xiaoling nampak cuek dan membiarkan paman ketiga berbicara dengan batu. 还不如找沈家呢。明天让我捡充能完毕，就能在黑石镇。 Ketika Xiaoling sedang berlatih, Yun Xiao pada dasarnya memanglah anak yang bandel. Dia menyelinap malam-malam ke kamar kakaknya, tapi tujuannya adalah hal baik, yaitu memberi gorengan kepada Xiaoling. Yun Jing menasihati Yun Xiao agar selalu berpikir sebelum bertindak, karena dengan usianya yang masih dini akan rawan mendapatkan bahaya di luar rumah. Tetapi Yun Xiao membantahnya dan mengatakan bahwa dia bukan lagi anak kecil karena buktinya dia bisa memakan gorengan lebih banyak daripada Yun Jing. Melihat perdebatan lucu mereka membuat Xiaoling tertawa terbahak-bahak. 你们两个真有意思啊！ Setelah itu, Yun Jing kemudian melakukan COD dengan suaminya tersebut pada malam hari di belakang rumah. Yun Jing menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah formasi pengumpul roh tingkat lanjut milik keluarga Jiang. Di atasnya dikelilingi oleh naga atau juga disebut formasi binatang roh. Di tempat tersebut, Xiaoling diperbolehkan untuk menyerap kekuatan roh untuk meningkatkan kekuatannya. 哎，我一个赘婿还有资格用这个？ Adapun durasi latihannya, Xiaoling hanya diperbolehkan berlatih selama 4 jam sehari. Roh pedang iblis sontak merasa tersinggung karena mereka seharusnya bisa menyerap kekuatan roh di sana bahkan hanya dalam waktu 1 jam. Tetapi Xiaoling tidak mau menunjukkan kemampuannya dan dia malah mengaku bahwa dia masih noob player. 你要再左右，把你拜为毛服。二人虽是逢场作戏，但你也是江家赘婿。 Yun Jing berharap kepada Xiaoling agar dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikannya. Sebab jika Xiaoling tetap saja lemah, maka dia akan mempermalukan keluarga Jiang karena dia telah berstatus sebagai menantu yang walaupun tidak dianggap. Roh pedang iblis menyayangkan tindakan Xiaoling yang tidak mau menyerap habis energi roh di formasi binatang roh keluarga Jiang. Xiaoling menjawab bahwa dia melakukannya adalah karena tempat tersebut merupakan harta berharga milik keluarga Jiang. Jika dia menyerapnya habis, maka keluarga Jiang akan merasa tidak ikhlas. 懂了，难怪你一直单身。妹子有什么用？只有力量才是永恒的保障。你闭嘴！我这是洁身自好。 Keesokan harinya, Shen You beserta anak buahnya memasuki kediaman keluarga Jiang secara paksa, bahkan menghajar para penjaga. Kali ini, dia benar-benar tidak terima atas kekalahannya kemarin dan lalu menyuruh keluarga Jiang agar menyerahkan Xiaoling sekarang juga. Yun Xiao yang melihat kejadian tersebut kemudian mencari Xiaoling untuk melaporkannya. 石少爷，小赘婿呢？出来给爷磕头！ Yun Jing menghadapi Shen You dengan tenang dan berkata bahwa masalah apa yang telah dilakukan oleh Xiaoling, maka Yun Jing lah yang akan bertanggung jawab. Anehnya, Shen You yang kultivasinya berada di bawah Yun Jing tidak merasa takut sama sekali, bahkan menerima tantangan Yun Jing untuk berduel di atas arena. 那好，咱们擂台上见。江一剑，别以为我怕，这不是沈公子吗？他怎么和
这个云镜的。 Para warga yang melihat adegan tersebut tentu merasa geram kepada Xiaoling karena Xiaoling yang punya masalah tapi malah istrinya yang bertanggung jawab. Begitu juga dengan paman ketiga yang ngomel tidak jelas karena Yunqing berduel hanya untuk seorang menantu buangan. Tapi bagi sang patriark, tindakan Yunqing sudah benar karena untuk menjaga harga diri keluarga Jiang. Di sana sebelum pertarungan, terlihat Shen Yao yang menelan sebuah jamu yang membuat kekuatannya tiba-tiba meningkat.这江云镜好像是撑不住了。后悔没和小爷我成亲了吧？ Kali ini, Yunqing dibuat lemas oleh Shen Yao yang padahal kultivasinya di bawah Yunqing. Shen Yao tidak ingin membuang waktunya lagi dan menyuruh Yunqing agar segera menyerahkan Xiaoling. Tetapi, Yunqing dengan pantang menyerah mencoba bangkit lagi untuk melawan Shen Yao. 谋杀！ 什么？很爽啊！江家绝学，我会让你后悔。 Di sisi lain, terlihat Xiaoling yang sedang berburu binatang roh untuk menyerap energi rohnya. Lalu tiba-tiba, Yun Xiao datang melapor kepada Xiaoling bahwa Shen Yao telah memaksa masuk ke kediaman keluarga Jiang untuk mencarinya. Xiaoling pun memutuskan kembali pulang di detik ini juga. 在城北摆擂呢。走，去看。 Mendengar gosip yang beredar tentang pertarungan Yunqing, Xiaoling pun lari secepat mungkin untuk menyelamatkan istrinya. Di situ juga terlihat Paman Teler yang tiba-tiba kaget ketika mendengar nama Shen Yao menjadi perbincangan tetangga. 兄，那我再让你身上多个窟窿。住手！ Sesampainya di sana, Xiaoling menghentikan pertarungan tersebut karena seharusnya Xiaoling lah yang menjadi lawannya. Akhirnya, Shen Yao pun merasa senang karena orang yang paling ia benci telah datang. Tanpa membuang waktu lagi, Shen Yao pun menyerang Xiaoling. 小赘婿，你死定了！ 陈公子，我还以为你会当一辈子缩头。 有事儿冲我来就是。 Tanpa diduga, Paman Teler tersebut adalah paman kedua dari keluarga Shen yang bernama Shen Shu. Paman Teler menyuruh Shen Yao agar segera meminta maaf kepada Xiaoling. Tindakan Paman Teler tersebut bukan lain adalah demi keselamatan Shen Yao sendiri. Karena jika sampai Xiaoling menunjukkan kekuatan sebenarnya, maka Shen Yao sama sekali bukanlah tandingan Xiaoling. 二叔，你清醒！小赘，闭嘴！哎呀！ Tetapi hati Shen Yao yang keras seperti batu terpaksa harus dilumpuhkan oleh Shen Shu. Dia terpaksa menghapus bela diri Shen Yao dan meminta maaf kepada Xiaoling. 少爷，是少爷。谁敢劝我？谁？哎呦，公子， Dengan usainya pertarungan tersebut tidak membuat Yunqing merasa takjub. Dia merasa bahwa Xiaoling hanya beruntung saja karena datangnya Shen Shu yang sedang teler berat. 我能抱。 好的，媳妇儿。 Sepulangnya di kediaman keluarga Shen, sang patriark begitu murka melihat putranya tersebut tidak sadarkan diri. Shen Shu menjelaskan kepada patriark bahwa dia melakukannya demi kebaikan Shen Yao. Jika dia tidak melakukannya, maka Shen Yao bisa saja wafat seketika saat menghadapi Xiaoling.
Tetapi sang patriark yang sudah terlalu baper tidak peduli lagi perkataan Shen Shu dan mencoba menyerangnya. Shen Shu berkata bahwa semua masalah ini adalah akibat dari sang patriark yang terlalu memanjakan Shen Yao sehingga menjadi tuan muda yang semena-mena. Tapi tiba-tiba si dukun katal yaitu Liu memberikan sentuhan mematikan kepada Shen Shu hingga ia melayat tidak berdaya. 你快乐升天的人，你是谁？我怎么控制不了我自己？很少有男人能把持得住。你可以去死了！微醺的感觉还不错。 Melihat kekuatan santet yang dimiliki Liu, sang patriark pun tunduk patuh kepada Liu. Lalu dia memberikan jamu kuat kepada Shen Yao yang juga akan dibagikan secara gratis kepada seluruh keluarga Shen. Tapi dengan syarat keluarga Shen harus mau membantu Liu mengambil alih keluarga Jiang karena dia sangat menginginkan darah Yunqing yang pasti lezat. 沈家万死不辞。 一定很有味道。混并江家只在眨眼之放心，我会给你一件法。 Di sisi lain, Xiaoling berpamitan kepada istrinya bahwa dia ingin berlatih di luar kota. Yunqing lalu memberikan liontin keluarga Jiang yang mungkin bisa membantu Xiaoling jika mendapatkan masalah. Dia juga mengingatkan kepada suami yang tak dianggap itu agar tidak pernah membuat masalah lagi dengan keluarga Shen. Dan part ini pun bersambung.